warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Sabrizal Ginting dan anggota kelompok saya dari kelas MN23D kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan tentang deret berkala dan peramalan dalam peramalan usaha wedang jahe. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Trivi Brianti, yang kedua ada Dini Asia, yang ketiga ada Farhan Alfisyar, dan yang terakhir ada Yasmin Gania Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus. Kasus yang kami ambil yaitu usaha wedang jahe, yaitu usaha mikro yang dimana menjual berbagai macam minuman dengan bahan utama jahe. Usaha ini buka pada hari Selasa sampai Minggu pada hari 5 sore sampai dengan selesai, dimana usaha ini memperoleh pendapatan per hari sekitar 300.000 sampai 700.000, dimana di usaha ini terdapat hari libur yaitu pada hari Senin. Tujuannya supaya kita dapat meramalkan keuntungan. Untuk tempat dan waktunya, waktu pengambilan data dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 5 April 2024 dengan jumlah data sebanyak 30 hari. Tempatnya yang terletak di Perumahan Geria Pesona Asri, Blok A23 dan nomor 21. Proses analisis kami ini menggunakan 4 metode, yaitu semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode kuadratis, dan metode eksponensial. Itu semua dikerjakan dalam waktu yang sama dan mengerjakan secara berkelompok. Terdapat data mentah, yaitu data yang diperoleh dari lapangan langsung pada tanggal 1 bulan 3 2024. Pendapatan usaha tersebut mendapatkan keuntungan 470.000. Pada tanggal 2 bulan 3 2024 mendapatkan keuntungan sebesar 550.000. Tanggal ketiga bulan 3 2024 mendapatkan keuntungan sebesar 610, dan begitu pun seterusnya sampai mendapatkan 30 hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu perhitungan dengan menggunakan metode semi rata-rata. Cara perhitungannya adalah kita harus membagi data menjadi dua bagian. Untuk kelompok data yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Maret 2024, dan untuk data kelompok yang kedua yaitu dari tanggal 21 Maret sampai dengan 5 April 2024. Kemudian kita mencari rata-ratanya, dan untuk hasil rata-rata kelompok kami yang pertama yaitu 464,0933, dan rata-rata data kelompok kedua yaitu 335,6933. Di metode semi rata-rata ini kami hanya perlu mencari B dengan menggunakan rumus hasil rata-rata data kelompok kedua dikurangi dengan hasil rata-rata data kelompok pertama, kemudian dibagi dengan tanggal dasar data kelompok kedua dikurangi tanggal dasar data kelompok pertama. Berikut ini adalah hasil B pada metode semi rata-rata, ini adalah min 4,28. Cara mencari kuadrat terkecil adalah dengan bikin tabel terlebih dahulu. Di sini sudah ada tanggal dan jumlah pendapatannya. Cara mencari X-nya yaitu mencari median atau tengahnya. Setelah itu kita mencari XY yaitu dengan X dikali Y. Contohnya 470 dikali negatif 14,5, hasilnya negatif 6.815 dan seterusnya. Lalu cara mencari X pangkat 2 yaitu X dikali X. Contohnya negatif 14,5 dikali negatif 14,5, hasilnya 210,5,25 dan seterusnya. Setelah itu cari nilai A, B, dan Y dengan rumus tertentu. Cara mencari nilai A yaitu sigma Y dibagi N. Sigma Y yaitu total dari pendapatan selama 30 hari dibagi banyak data. Jadi 13.987 dibagi 30 hasilnya 466,233. Cara mencari B yaitu sigma X dibagi X kuadrat yaitu negatif 9.054,5 dibagi 2.247,5, hasilnya negatif
4286. Terakhir cara mencarinya yaitu A ditambah B dikali X yaitu 466,233 ditambah negatif 4,026 dikali 0 hasilnya 466,2333. Di sini kita akan mencari metode kuadrat terkecil. Ada terdapat 3 kolom yaitu Y aksen, dan indeks musim. Y merupakan pendapatan. Cara mencari Y aksen yaitu A ditambah B dikali X. Contohnya 466,2333 ditambah negatif 9054,5 dikali negatif 14,5 hasilnya 524,52. Cara mencari indeks musimnya yaitu Y dibagi Y aksen dikali 100. Contohnya 470 dibagi 524,52 dikali 100 hasilnya 89.600. Cara mencari peramalan yaitu dengan mencari variasi siklus terkecil dan terbesar. Nilai T-nya yaitu dapat dari Y aksen di tanggal yang mau kita ramalin di tanggal berapa. Contohnya, karena di variasi siklus terkecil terdapat pada tanggal 14 Maret 2024, maka kita akan meramal pada tanggal 14 April 2024. Cara mencari T-nya yaitu 466,2333 ditambah negatif 9054,5 dikali 22,5 hasilnya 375,780. Nah, cara meramal pendapatan di tanggal 14 April T dikali S yaitu 375,78 dikali 72% di hasilnya 270,5616. Begitupun di indeks terbesarnya. Baik, sebelumnya sudah teman saya jelaskan, dan kali ini saya akan menjelaskan metode kuadratis hasil dari X pangkat 2Y dan X pangkat 4. Dari mana hasil X pangkat 2Y? Yaitu X atau 14,5 dikali Y atau pendapatan 470 sama dengan hasilnya 98817,5. Begitupun seterusnya. Dan berikutnya hasil X pangkat 4 dari mana? Yaitu X atau 14,5 di pangkat 4 hasilnya 0,0625 dan begitupun seterusnya. Baik, selanjutnya total dari metode tren kuadratis keseluruhannya yaitu total pendapatan 13987, total X-nya 0, total X kali Y-nya min 9054,5, total X pangkat 2-nya 2247,5, dan total X pangkat 2Y-nya yaitu 951.869,5, dan hasil X pangkat 4-nya yaitu 302525,875. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis metode kuadratis. Yang pertama, A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N atau 30 data dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 kuadrat, yaitu hasil dari A 4,37. Dan yang kedua, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2, dan hasil dari B yaitu min 4,28. Dan yang terakhir, C sama dengan N 30 data dikali sigma X pangkat 2Y dikurangi sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi N atau 30 data dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 kuadrat, yaitu hasil dari C adalah 0,388126162. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 4,37 ditambah min 4,28 dikurangi 0,388 X kuadrat. Dan ini hasil detail analisis saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Perhitungan dari variasi musim dengan metode rata-rata sederhana adalah 470 atau pendapatan dibagi 466,233 atau MEAN dikali 100, yaitu indeks musimnya adalah 101%. Begitupun hasil perhitungan seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dengan metode tren eksponensial. Seperti pada tabel baris pertama, yaitu pada tanggal 1 Maret 2024, Wedangan mendapat pendapatan sebesar 470.000. Untuk nilai X pada tren eksponensial dimulai dari min 14,5. Selanjutnya, nilai ln Y didapat dari Y yang diantilonkan, hasilnya yaitu 6,162732695. Lalu kolom X kuadrat didapat dari min 14,5 yang dikuadratkan menjadi 210,25. Dan terakhir untuk X ln Y didapat dari min 14,5 dikalikan dengan 6,25273295 dan seterusnya hingga semua baris terjumlahkan. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai A dan nilai B. Nilai A dapat dicari dengan rumus sigma ln Y per N. Dapat dihitung menjadi 183,89299393 dibagi dengan 30. Nah, 30 ini merupakan dari banyaknya data yang ada. Lalu hasilnya yaitu 5,932003. Lalu dieksponenkan menjadi 378,918997. Untuk nilai B dicari dengan rumus sigma X ln Y per sigma X kuadrat min 1. Dapat dihitung menjadi min 18,1923392 per 2247,5 min 1 yang menghasilkan min 1,00800945. Lalu dieksponenkan menjadi 0,34691367 dan dibulatkan menjadi 0,37. Sehingga persamaan eksponensialnya yaitu Y cup sama dengan 376,919 buka kurung 1 plus 0,37 tutup kurung pangkat X. Selanjutnya, untuk mencari metode rata-rata dengan tren. Pada baris pertama tanggal 1 Maret 2024, pendapatan yang didapat yaitu sebesar 470. Selanjutnya, untuk nilai Y caps A plus BX didapat dengan pendapatan dikali nilai A yang sudah dieksponenkan ditambah nilai B yang sudah dieksponenkan lalu dikali dengan nilai X yang hasilnya 371,554 dan seterusnya hingga semua baris terjumlahkan. Nah, untuk indeks minimum juga didapat dari nilai Y yaitu 470 per nilai Y cup 371,554 dikalikan dengan 100 lalu menghasilkan 126,4967449 dan seterusnya hingga semua terjumlahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk menentukan metode tren terbaik. Di antara 4 metode, yang pertama yaitu metode semi rata-rata. Yang pertama yaitu ada nilai Y-nya yang diperoleh sebesar 470, nilai X-nya negatif 7, nilai Y aksen yaitu 528,29, nilai Y dikurangi Y aksen yaitu terdapat negatif 58,29, dan nilai Y dikurangi Y aksen pangkat 2 yaitu 3397,72. Begitupun dengan keseluruhan dari 30 data diperoleh hasil dari 226.929,63. Yang kedua, ada metode kuadrat terkecil. Yang pertama dengan nilai Y 470 dengan nilai X-nya negatif 14,5, hasil dari Y aksen yaitu 524,52, hasil dari Y dikurangi Y aksen yaitu negatif 54,52, begitu pula dengan hasil dari Y dikurangi Y aksen pangkat 2 yaitu dengan hasil 2972,4304. Dengan begitu, terdapat 30 data yang saya lampirkan dengan total keseluruhan jumlahnya yaitu 164.969,686. Yang ketiga yaitu ada metode kuadratis.
dengan nilai Y yang pertama 470, nilai X-nya yaitu sama dengan metode kuadrat terkecil yaitu negatif 14,5, Y aksennya yaitu 66.43 atau 66,43, Y dikurangi Y aksennya yaitu 403,57, dan hasil dari Y dikurangi Y aksen pangkat 2 yaitu 162.868,707.449. Begitupun dengan hasil data 30 dengan total keseluruhannya yaitu 6.571.025.463. Dan yang terakhir atau metode keempat yaitu terdapat metode eksponensial dengan nilai Y 470, nilai X negatif 14,5, dengan nilai Y aksen yaitu 3.924,64, dengan nilai Y dikurangi Y aksen yaitu 466,0754, dengan nilai Y dikurangi Y aksen pangkat 2 nya yaitu 217.226,2414, dengan jumlah keseluruhan 30 datanya yaitu 268.939.3789,61. Saya lampirkan juga yaitu grafik diagram garis dengan pendapatan dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 5 April. Dapat dilihat dari grafik diagram garis terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tanggal 10 Maret sampai 15 Maret. Dan lebih spesifiknya lagi pada tanggal 14 Maret terdapat penurunan yang lebih drastis. Maka dari itu dapat saya simpulkan dari diagram garis tersebut bahwa penurunan pendapatan dipengaruhi oleh waktu belum gajian, pertengahan bulan dan pertengahan minggu. Kesimpulannya dari metode tren terbaik yaitu hasil dari metode semi rata-rata yaitu 226.929,63, metode kuadrat terkecil yaitu 164.969,686, metode kuadratis yaitu dengan 6.571.025,44, dan metode eksponensial 26.8999.3789,61. Dapat disimpulkan bahwa metode tren terbaik terletak pada metode kuadrat terkecil dengan hasil 164.969,686. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan variasi siklus dari data yang kami peroleh dari metode tren terbaik yaitu metode kuadrat terkecil. Pada tanggal 1 bulan 3 2024 dengan nilai Y 470, dengan nilai X nya negatif 14,5, dan dengan nilai T atau trennya 524,52, dengan S atau siklusnya 101%, dengan TCI yaitu hasil dari Y dibagi S yaitu 465,3465, dengan hasil CI yaitu sama dengan TCI dibagi T dikali 100 yaitu hasilnya 88,7185. Pada data kedua yaitu tanggal 2 bulan 3 2024 diperoleh hasil Y nya 550, nilai X nya negatif 13,5, dengan nilai T nya 520,50, dan dengan siklusnya 118%. Dengan nilai TCI nya yang diperoleh yaitu 466,1016, dengan hasil CI yang diperoleh 89,5488, dengan C nya 90%, dan dengan I nya 99,49,87. Begitupun seterusnya sampai tanggal 5 bulan 4 2024 data terakhir dapat dijumlahkan bahwa nilai Y-nya yaitu 13.987 dengan nilai X-nya 0. Sekian. Kesimpulan dari data yang kami peroleh yaitu maka dari data yang kami terangkan sejauh ini dapat disimpulkan bahwa data yang kami analisis terdapat metode terbaiknya yaitu metode kuadrat terkecil, dan dapat disimpulkan juga bahwa penurunan pendapatan disebabkan oleh pertengahan bulan sampai akhir bulan yang dimulai sekitar tanggal 13 ke atas.